Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Lestari, kelas 1J, NIM 2021143378, MK Pengantar Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan peranan keluarga, pemerintah, dan masyarakat dalam pendidikan. Materi ini telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG, MPD. 3 subtemanya yaitu 1. Tanggung jawab pendidikan oleh orang tua. 2. Tanggung jawab pendidikan oleh pemerintah. 3. Tanggung jawab pendidikan oleh masyarakat. Peranan keluarga, pemerintah, dan masyarakat dalam pendidikan. Sistem pendidikan nasional Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, TAP, MPR, dan peraturan-peraturan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam penyelenggaraan pendidikan, pemerintah melalui kementeriannya atau Kemendikbud dan Kemenak mengawasi jalannya berbagai proses dan fasilitas pendidikan. Undang-Undang BHP bisa menjadi landasan bagi pemerintah untuk melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap pembiayaan pendidikan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Lembaga pendidikan yang berstatus Badan Hukum Pendidikan BHP harus menanggung seluruh biaya operasional sendiri tanpa subsidi dari negara. Undang-undang BHP ini dibuat hanya untuk mengalihkan tanggung jawab pemerintah dari besarnya biaya pendidikan. Ditambahkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Potensi peningkatannya biaya pendidikan yang harus ditanggung orang tua dan peserta didik cukup terbuka. Pasalnya, dalam pasal 41 ayat 7 disebutkan bahwa peserta didik yang ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan harus menanggung biaya tersebut sesuai dengan kemampuan peserta didik, orang tua, atau pihak yang bertanggung jawab membiayainya. Undang-Undang BHP juga mengatur pembatasan kuota bagi pelajar berprestasi yang berhak memperoleh beasiswa pendidikan, yakni sebesar 20% dari total jumlah peserta didik pada sebuah lembaga pendidikan yang berstatus badan hukum. Pemerintah memang tidak melepas atau tanggung jawab langsung, namun bantuan yang diberikan hanya untuk kuota 20%. Di luar kuota itu, pemerintah tidak bertanggung jawab atas pendidikan rakyatnya. 1. Tanggung jawab pendidikan oleh orang tua. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan bangsa. Orang tua merupakan pendidikan utama dan pertama bagi anak-anaknya, karena dari orang tualah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian, bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak. 2. Tanggung jawab pendidikan oleh pemerintah. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebut bahwa pendidikan menjadi urusan pemerintah konkuren, yaitu urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Itu artinya urusan-urusan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah. Artinya, masalah pendidikan yang terjadi di daerah dapat diselesaikan melalui pemerintah daerah setempat. Kewenangan urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan non-formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah ini ada 6 hal yang terbagi dalam bidang pendidikan. Keenam hal itu adalah manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi pendidikan dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, serta bahasa dan sastra. Khususnya untuk akreditasi, kewenangan hanya ada di pemerintah pusat. 3. Tanggung jawab pendidikan oleh masyarakat.
Masyarakat adalah sekumpulan orang atau sekelompok manusia yang hidup bersama di suatu wilayah dengan cara berpikir dan bertindak yang relatif sama, sehingga membuat warga masyarakat itu menyadari diri mereka sebagai suatu sekelompok. Peranan masyarakat di era sekarang adalah menjadi fasilitator dalam menunjang pelaksanaan pendidikan nasional, ikut serta dalam menyelenggarakan pendidikan swasta, membantu pengadaan sarana dan prasarana, serta membantu mengembangkan proses baik secara langsung maupun tidak langsung. Meningkatkan peran serta masyarakat PSM memang sangat erat berkaitan dengan pengubahan cara pandang masyarakat terhadap pendidikan. Ini tentu saja bukan hal yang mudah untuk dilakukan, akan tetapi bila tidak sekarang dilakukan dan dimulai kapan, rasa memiliki kepedulian, keterlibatan, dan peran serta aktif masyarakat dengan tingkatan maksimal dapat diperoleh dunia pendidikan. Ada 7 tingkatan peran serta masyarakat atau dirinci dari tingkat partisipasi terendah ke tinggi, yaitu 1. Peran serta dengan menggunakan jasa pelayanan yang tersedia. Jenis PSM ini adalah jenis yang paling umum atau ironisnya dunia pendidikan kita. Pada tingkatan ini masyarakat hanya memanfaatkan jasa sekolah untuk pendidikan anak-anak mereka. 2. Peran serta dengan memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga. 3. Peran serta secara pasif. 4. Peran serta melalui adanya konsultasi. 5. Peran serta dalam pelayanan. 6. Peran serta sebagai pelaksana kegiatan. 7. Peran serta dalam pengambilan keputusan. Orang tua atau masyarakat terlibat dalam pembahasan masalah pendidikan, baik akademis maupun non-akademis, dan ikut dalam proses pengembalian keputusan dan rencana pengembangan sekolah (RPS). Kesimpulannya, 1. Adanya opini masyarakat bahwa tanggung jawab utama pembangunan atau dalam bidang pendidikan hanya terletak di tangan pemerintah, menyebabkan masyarakat merasa hanya ditempatkan sebagai bukan pemain utama dan berakibat melemahkan kemauan berpartisipasi warga dan kelompok-kelompok masyarakat dalam pengembangan pendidikan. 2. Pengembangan teknologi atau terutama di bidang teknologi dan informasi menyebabkan peranan sekolah sebagai lembaga pendidikan mulai bergeser. 3. Bergesernya paradigma pembangunan sentralistik ke desentralistik telah membuka peluang yang lebar bagi teraktualisasikannya kembali partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan. 4. Orang tua dan kelompok-kelompok masyarakat harus dilibatkan dalam pengembangan pendidikan sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, hasil, dan evaluasinya. 5. Media dan forum yang dapat dimanfaatkan untuk penyaluran partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan antara lain adalah media musyawarah dan pembentukan institusi masyarakat yang mampu menampung aspirasi masyarakat terutama di wilayah atau komunitas tempat sekolah atau lembaga pendidikan berada. 6. Diperlukan adanya peraturan perundangan yang mengatur mekanisme partisipasi masyarakat terhadap pengembangan pendidikan baik dalam skala nasional, daerah maupun tingkat penyelenggaraan pendidikan. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.